Jawa. Nama itu sendiri membangkitkan rasa misteri dan daya tarik. Berbicara tentang tradisi kuno, budaya yang hidup, dan tanah yang kaya akan sejarah. Tapi sebelum dikenal sebagai Jawa, pulau ini disebut Jawa Dwipa, nama yang membisikkan masa lalu yang lebih tua dan lebih misterius. Jawa Dwipa berarti Pulau Jawa, nama yang tampaknya sederhana. Namun istilah Dwipa menghubungkannya dengan jaringan teks dan legenda Sanskerta kuno. Legenda ini menceritakan tentang masa ketika dunia sangat berbeda. Teks-teks kuno ini menyebutkan tanah legendaris yang disebut Swetadwipa. Tempat Miviciski ini konon merupakan tanah pencerahan spiritual dan peradaban maju. Itu adalah mercusuar pengetahuan dan kebijaksanaan di dunia yang masih diselimuti kegelapan. Muncul pertanyaan, mungkinkah Jawa Dwipa, Jawa kuno, menjadi bagian dari tanah yang legendaris ini? Swetadwipa, yang berarti Pulau Putih atau Pulau Cahaya, menempati tempat yang dihormati dalam kosmologi Hindu dan Buddha. Itu digambarkan sebagai surga, tanah kemurnian dan pencerahan. Pulau suci ini dikatakan terletak di tengah samudra yang luas. Teks-teks kuno menggambarkan Swetadwipa sebagai tanah dengan keindahan yang luar biasa. Mereka menggambarkan gunung-gunung menjulang yang menembus langit dan sungai-sungai yang mengalir dengan susu dan madu. Udara dikatakan dipenuhi dengan aroma bunga-bunga eksotis. Penduduk Swetadwipa dikatakan memiliki kebijaksanaan dan pengetahuan spiritual yang tinggi. Hubungan antara Jawa Dwipa dan Swetadwipa sangatlah menarik. Mungkinkah ini lebih dari sekadar kebetulan? Mungkinkah tanah subur dan warisan spiritual Jawa yang kaya merupakan sisa-sisa dari surga yang luar biasa ini? Pulau Jawa, seperti yang kita kenal sekarang, terbentuk selama jutaan tahun melalui serangkaian peristiwa geologis yang dramatis. Asal-usulnya terletak di kedalaman sejarah bumi. Letusan gunung berapi dan pergerakan lempeng tektonik membentuk lanskapnya yang terjal. Jutaan tahun yang lalu, daratan yang akan menjadi Jawa terhubung dengan benua Asia. Seiring waktu, kekuatan alam yang tak henti-hentinya mencabik-cabiknya. Pemisahan ini menciptakan pulau-pulau yang kita lihat sekarang. Hubungan geologis dengan daratan ini membantu menjelaskan penyebaran flora, fauna, dan bahkan peradaban manusia ke Nusantara. Aktivitas vulkanik yang melahirkan Jawa juga memberkahinya dengan tanah yang sangat subur. Kesuburan ini merupakan faktor penting dalam perkembangan pertanian. Ini memungkinkan munculnya masyarakat canggih yang akan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada sejarah pulau itu. Orang Jawa telah lama percaya pada keturunan mereka dari dewa dan dewi. Makhluk-makhluk ilahi ini bukan hanya tokoh mitos, tetapi dipandang sebagai bagian integral dari keberadaan mereka. Kepercayaan pada garis keturunan ilahi ini terjalin erat dalam jalinan budaya Jawa. Itu menginformasikan pandangan dunia mereka, ritual mereka, dan pemahaman mereka tentang tempat mereka di kosmos. Menurut mitologi Jawa, manusia pertama di pulau itu adalah hasil penyatuan antara dewa dan manusia duniawi. Keturunan setengah dewa ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Mereka menjadi nenek moyang orang Jawa, mewariskan garis keturunan ilahi mereka dari generasi ke generasi. Namun leluhur ilahi ini bukan hanya legenda. Ini memainkan peran penting dalam melegitimasi otoritas penguasa Jawa. Raja dipandang sebagai perantara antara alam ilahi dan dunia manusia. Hak mereka untuk memerintah sering dibenarkan oleh klaim keturunan mereka dari para dewa. Bagian kelima, Ramalan Jayabaya, Gema Masa Lalu, Bisikan Masa Depan. Tidak ada diskusi tentang Jawa kuno yang lengkap tanpa menyebutkan Jayabaya, Raja legendaris Kediri. Dia dipuja bukan hanya sebagai penguasa yang bijaksana, tetapi juga sebagai seorang nabi yang ramalannya terus bergema hingga saat ini. Ramalan Jayabaya, yang dikenal sebagai Jangka Jayabaya, adalah kumpulan ayat-ayat yang meramalkan masa depan Jawa dan sekitarnya. Ditulis pada abad ke-12, ramalan ini mencakup rentang waktu yang sangat luas. Mereka berbicara tentang naik turunnya kerajaan, bencana alam, dan bahkan kedatangan kekuatan asing. Apa yang membuat ramalan Jayabaya begitu menarik adalah keakuratannya yang luar biasa dalam memprediksi peristiwa sejarah tertentu. Sementara beberapa orang menganggap ramalan itu hanya kebetulan atau tambahan kemudian, banyak orang Jawa masih berpaling kepada mereka untuk mendapatkan panduan dan wawasan tentang masa kini. Jangka Jayabaya berfungsi sebagai pengingat bahwa masa lalu, masa kini, dan masa depan saling terkait erat.
Bagian keenam, alam dewa, kerajaan dinasti ilahi. Kepercayaan pada garis keturunan ilahi raja-raja Jawa menyebabkan terbentuknya kerajaan-kerajaan yang kuat. Kerajaan-kerajaan ini bukan hanya pusat kekuasaan politik, tetapi juga berfungsi sebagai pusat keagamaan dan budaya yang penting. Mereka memainkan peran penting dalam berkembangnya seni, arsitektur, dan sastra. Salah satu kerajaan tersebut adalah Medang Kamulan, yang diperintah oleh Ratu Mahendradatta yang legendaris. Kerajaan itu berkembang di bawah pemerintahannya yang bijaksana dan adil, menjadi pusat pembelajaran dan perdagangan. Kerajaan penting lainnya adalah Kerajaan Majapahit. Itu naik ke puncaknya pada abad ke-13 dan menyatukan sebagian besar Nusantara di bawah pemerintahannya. Kerajaan-kerajaan ini dijiwai aura leluhur ilahi para pendirinya, meninggalkan warisan candi, monumen, dan praktik budaya yang kaya. Sisa-sisa ini muat gambaran sekilas tentang kemegahan dan kekayaan kerajaan kuno ini. Bagian ketujuh, Gunung Keagungan, puncak suci dan pendakian spiritual. Geografi Jawa didominasi oleh gunung berapi yang menjulang tinggi. Gunung-gunung ini memiliki makna yang dalam budaya dan spiritualitas Jawa. Mereka bukan hanya fitur geografis, tetapi dipandang sebagai tempat tinggal suci para dewa, roh, dan leluhur. Gunung berfungsi sebagai jembatan antara alam duniawi dan langit. Mereka adalah tempat di mana tabir antara fisik dan spiritual berada pada titik tertipisnya. Bukan kebetulan bahwa banyak upacara dan ritual keagamaan penting berlangsung di puncak gunung. Gunung Merapi, salah satu gunung berapi teraktif di Jawa, sangat dihormati. Hal ini diyakini sebagai tempat tinggal Sapta Arga, dewa api dan dunia bawah Jawa. Sesaji ritual tahunan yang dilakukan di kawah gunung berapi adalah bukti penghormatan mendalam yang dimiliki orang Jawa terhadap puncak-puncak gunung yang megah ini. Bagian ke-8, Warisan Abadi, Gema Kepercayaan Kuno. Meskipun berabad-abad telah berlalu sejak zaman Jawa Dwipa dan Sweta Dwipa, kepercayaan dan tradisi dari era itu terus bergema dalam masyarakat Jawa modern. Kisah-kisah tentang dewa dan dewi, ramalan para pelihat kuno, dan penghormatan terhadap alam adalah semua benang merah yang menghubungkan masa kini dengan masa lalu. Wayang kulit Jawa atau teater boneka bayangan seringkali menggambarkan cerita-cerita dari Ramayana dan Mahabharata, epos India kuno yang menemukan rumah kedua di Jawa. Kisah-kisah epik ini yang diturunkan dari generasi ke generasi terus menghibur dan memberikan pelajaran moral. Keyakinan akan keterhubungan segala sesuatu, prinsip inti dari pemikiran Jawa kuno, masih terlihat dalam cara hidup banyak orang Jawa. Dari penghormatan mereka terhadap alam, hingga penekanan mereka pada harmoni dan keseimbangan. Govern besamlips betetseveing beparing shonervation. Bagian ke-9, Jawa Dwipa, Warisan Abadi. Kisah Jawa Dwipa adalah permadani yang dijalin dari mitos, sejarah, dan spiritualitas. Sementara hubungan yang tepat dengan tanah legenda Sweta Dwipa tetap diselimuti misteri. Gema dari masa lalu kuno itu terus bergema di jantung Jawa. Dari gunung berapi yang megah hingga candi-candi kunonya, dari kisah raja-rajanya hingga kepercayaan rakyatnya, Jawa berdiri sebagai bukti kekuatan abadi masa lalu untuk membentuk masa kini. Saat kita menggali misteri Jawa Dwipa, kita memulai perjalanan penemuan. Ini adalah perjalanan yang membawa kita tidak hanya melalui sejarah, tetapi juga ke kedalaman jiwa manusia dan pencarian abadi akan makna dan koneksi. Warisan Jawa Dwipa adalah pengingat bahwa bahkan dalam menghadapi modernisasi, bisikan kebijaksanaan kuno terus memandu jalan kita.